Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kembung Insan yang sederhana ini, semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga selalu termotivasi dan semangat untuk terus mencoba walaupun masih gagal. Buat yang masih merintis dan masih dalam tahap proses perkembangan, semangat terus, cari jaringan, memperluas pasar, kemudian cari terus langganan, kembangkan terus pemasaran supaya usahanya itu benar-benar jalan ya guys ya. Karena inti dari usaha budidaya jamur tiram ini adalah di pemasarannya. Kalau di pemasarannya udah lancar, walaupun kalian itu backlognya masih beli, ya nggak apa-apa ya guys ya. Yang penting pemasarannya lancar, harga jual jamur lumayan tinggi, sudah otomatis pasti kalian akan mendapatkan untung. Nah jadi guys, kembali lagi pada tema video kali ini. Jadi seperti yang Insan bahas tadi, Insan akan mengangkat sebuah pertanyaan yang masuk di WA ya guys ya. Jadi ada salah seorang subscriber yang bertanya, kita akan masuk ke dalam. Nah jadi dia bertanya seperti ini guys, Bang ini pemula. Jadi dia bertanya tentang pada umur berapa sebaiknya backlog itu dipindahkan ya guys ya, ataupun dia beli backlog itu baiknya di usia yang keberapa atau miselium berapa persen. Nah jadi dia tanyanya seperti itu guys. Ini mungkin yang untuk para pemula yang masih mau mencoba usaha ini, yang masih jalannya itu yaitu membeli log belum bisa membuat log sendiri. Yang masih mau membeli log, mereka bingung bagusnya itu beli log di usia penuh atau di usia setengah atau di usia 30% atau baru ditanam. Nah seperti itu ya guys. Nah ada beberapa versi guys, mungkin dari para petani jamur lain juga ada yang memberikan kriterianya masing-masing. Jadi di video kali ini Insan akan memberikan pandangan dari Insan ya guys ya, dari versinya Insan, dari versi Creative Channel, dari versi sentral kami. Nah biasanya guys kami itu mengeluarkan log itu pada usia 30%, 25-30%. Karena apa? Kami punya alasannya sendiri ya guys. Nah jadi kalau biasanya para petani jamur yang menjual log itu ada sebagian yang sangat terlalu berani, dia itu baru di inok usia 2 hari ataupun 3 hari udah langsung diberikan ke mitra. Nah menurut Insan itu salah ya guys ya, karena kita belum tahu kemungkinan keberhasilannya miseliumnya seberapa, kemudian tingkat kontaminasinya seberapa parah atau seperti apa. Nah kita belum tahu sampai ke situ kalau baru ditanam. Tapi kalau selagi penyuplainya itu ataupun produsennya itu memberikan garansi bagi yang rusak itu dikembalikan ataupun ditukar, nah itu ya mungkin nggak masalah ya guys ya. Tapi kalau misalkan mereka nggak memberi garansi, Insan sarankan jangan mengambil yang baru ditanam. Nah kemudian di versi yang kedua yaitu saat miselium sudah full ya guys ya. Nah saat miselium sudah full ini juga ada beberapa yang memberikan gimana ya, memberikan tanggapan bahwa ini yang paling bagus karena udah pasti tumbuh, karena sudah pasti jaminan miseliumnya penuh. Padahal menurut Insan, kalau dari versinya Creative Channel, versi dari Sentral Insan, miselium full itu belum pasti tumbuh ya guys ya. Bisa kalian catat, garis bawahi, miselium full apalagi kalau dia melakukan perjalanan. Perjalanan itu dalam artian berpindah tempat yang agak lumayan jauh, ya sehingga terjadi kontak fisik, terjadi getaran ataupun terjadi bisa jadi jatuh di jalan ataupun terbanting ataupun letaknya terlalu kasar. Nah seperti itu ya guys ya, itu bisa menghambat perkembangan primordi ataupun bakal dari pinhead yang ada di dalam backlog tersebut. Jadi miseliumnya itu yang di dalam itu berupa jalinan-jalinan benang miselium ya guys ya. Jadi kalau misalkan salah satunya itu ataupun ada ribuan, itu bisa terputus karena jatuh, karena hentakan atau karena getaran. Nah itu bisa mengganggu pertumbuhan si jamur ya guys ya, ataupun perkembangan miselium. Nah maaf ya guys ya, sepertinya video ini agak panjang karena penjelasannya memang agak sedikit ribet. Jadi Insan coba sederhanakannya kepada kalian. Di sini Insan nggak mengajari ya guys ya, ini hanya Insan sharing apa yang udah Insan dapat dari master Insan. Kalau kalian sependapat ya nggak apa-apa, kalau nggak sependapat ya nggak dipermasalahkan juga ya guys.
Nah, jadi ya kita balik lagi ke masalahnya yang tadi. Nah, soal miselium yang udah full melakukan perjalanan ataupun pengiriman, menurut insan itu juga kurang baik karena itu tadi ya guys ya. Bisa jadi di dalam perjalanan itu ada hentakan, ada getaran ataupun ada jatuh. Nah, itu bisa membuat miselium di dalamnya ini guys, ataupun benang-benang miselium yang saling terhubung di dalam ini itu bisa terputus ya guys ya. Nah, itu sangat menghambat sekali untuk pertumbuhan pinhead seperti ini. Nah, jadi menurut insan itu tadi guys penjelasannya. Kalau yang versi kedua yaitu kurang baik juga saat miselium full seperti ini. Kemudian di versi yang ketiga sudah 50%. Nah, kalau sudah 50% ini kemungkinan 50-50 ya guys ya. 50-50. Nah, karena ya memang udah 50%, ya ada kemungkinan baiknya, ada kemungkinan buruknya. Yang pertama kemungkinan baiknya ya itu sudah otomatis, mudah-mudahan miseliumnya pasti bisa full dengan lancar tanpa ada kendala karena dia sudah 50% melewati ambang batas. Nah, kemudian yang kedua kelemahannya itu tadi ya guys ya. Kalau sudah 50% berarti dia sudah memakan sekitar 50 nutrisi dari kayu. Nah, di saat itu sudah harusnya log itu sudah dalam kondisi tenang. Nah, dalam artian nggak usah dipindah-pindahkan lagi. Di situ log itu sudah dalam kondisi standby untuk menjalinkan rantaian ataupun benang-benang miselium itu tadi supaya jamur itu tidak terhambat pertumbuhannya. Jadi saat sudah miselium semua sudah terhubung ya udah tinggal dikasih air, kemudian primordia akan tumbuh. Jadinya nggak menunggu waktu lama lagi untuk pinhead tumbuh karena dia memang lognya udah dalam kondisi tenang ya guys. Nah, seperti itu kalau dari versi penjelasan insan yang udah insan pelajari dari ya guru insan ya guys ya. Nah, kalau kalian nggak sependapat ya nggak masalah karena setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Nah, kemudian yang keempat itu yang dari versinya insan ya guys ya. Versi insan, versi yang diajarkan dari guru insan. Nah, pengiriman itu saat miselium berumur 25-30%. Nah, karena apa? Nah, kalau bisa kita lihat dan kita pelajari, kita amati di usia ke-30%, kalau miselium tiram itu sudah rata putih, nah itu sudah kemungkinan 99% dia akan full. Karena memang kekuatan miselium itu ya kalau misalkan udah 30% dia udah bisa menembus segala jenis kontaminasi kalau misalkan bibitnya bagus. Kemudian kalau misalkan miselium sudah 30%, nah itu tadi dia guys keuntungannya. Jadi kemungkinan walaupun di jalan mengalami stres ataupun hentakan saat miselium 30% itu mungkin sekitar segini ya guys. Nah, ini segini dia kalau miselium 30%, kemungkinan saat mengalami stres atau hentakan saat pengiriman dia mungkin akan mengalami depresi atau stres hanya sekitar 2 atau 3 hari. Saat miselium sudah kembali jalan ke 50%, maka yang 30% tadi dia mungkin sudah saling terhubung lagi ya guys. Sudah saling terhubung karena memang masih muda miseliumnya, jadi masih kuat. Masih butuh perjalanan yang panjang karena saat pengiriman kita nggak tahu guys hentakan ataupun jatuh ataupun apa. Nah, jadi kalau misalkan masih 30% masih banyak serbuk kayu yang akan dimakan si nutrisi untuk miselium jamur tiramnya. Jadi perkembangan miselium akan lebih aman saat sudah sampai ke dalam kumbung mitra pun sudah diletakkan, dia akan duduk udah saat masa tenang untuk menjalin ataupun menghubungkan benang-benang miselium yang ada di dalam log. Nah, jadi mungkin teori sederhananya seperti itu. Kalau misalkan kalian bisa membayangkannya dalam imajinasi kalian, pasti kalian bisa menerapkan ataupun bisa memahami apa yang insan masukkan ya guys ya. Mudah-mudahan apa yang insan katakan ini bisa berguna juga buat kalian. Bisa kalian amati, pelajari, ambil baiknya, buang buruknya. Kalau misalkan setuju ya kalian terapkan. Buat para mitra ataupun para petani jamur pemula yang masih mencoba membeli log, insan sarankan kalau misalkan kalian sudah mengetahui pasti lognya itu kualitasnya seperti apa, kemudian kalian juga mengetahui bahwa tempatnya itu memang memberikan garansi, memberikan jaminan untuk log-log yang tidak tumbuh ataupun log yang gagal. Nah, insan sarankan pengiriman ataupun pengambilan log itu di usia ke 30%, miselium 30% ya guys, supaya itu tadi menghindari stres, kemudian menghindari pemutusan dari benang-benang miselium yang berada di dalam. Nah, seperti itu. Andai kata pun dalam kata jika jatuh dia miselium yang 30% itu tadi terjadi kertakan ataupun pecah lognya tapi plastiknya nggak pecah,
Nah, itu masih bisa terhubung lagi ya guys ya, yang 70% masih ada. Tapi kalau misilium sudah full, kalian jatuh retak, ya udah itu nggak akan bisa terhubung lagi. Pasti akan ada misilium yang terbuang, kemudian ya dia nggak terhubung ya guys ya. Nah, itu udah Insan amati juga, udah Insan buktikan, sengaja Insan banting yang udah full. Kita lihat pasti ya tumbuh tapi nggak maksimal ya guys hasilnya. Nah, seperti itu, bahkan bisa nggak tumbuh sama sekali kalau dia misiliumnya hancur. Tapi kalau misalkan masih 30% kemudian jatuh sampai plastiknya robek, masih bisa kita lasiban ya guys ya, ataupun selotip. Jadi masih bisa terhubung lagi, masih bisa digunakan lagi, misilium masih bisa terhubung, masih bisa terjalin. Nah, jadi keunggulannya di situ. Mungkin penjelasan panjang lebar bertili-tili yang nggak pentingnya sampai di sini dulu ya guys ya. Karena memang Insan menjawab pertanyaan yang masuk ke WA ya guys ya. Jadi kalau misalkan udah dijelaskan panjang lebar gini kan ya mudah-mudahan paham ya guys. Jadi sebaiknya kalau saran Insan misilium itu, karena biasa sentral Insan juga mengeluarkan backlog itu di usia misilium 30%, 35% saat misilium benar-benar sehat udah langsung Insan suruh jemput mitranya ataupun diantar. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa di subscribe, kemudian di like dan share video ini ke teman-teman pengusaha kita supaya semakin banyak orang yang mengetahui tentang usaha ini, tentang prospek usaha, tentang bagaimana sih sistemnya menjalankan usaha itu. Walaupun ilmunya nggak banyak, tapi semoga kita bisa sharing di channel ini. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.